Yang di gereja itu ikut dalam kelahiran. Apanya ini ya? Kok batuku cepat habis ini? Ya. Apa biasa begini? Benar ya? Sekarang masuk ke pilar percepatan. Pilar percepatan pertama saya boleh dibantu. Ada yang membaca Markus 1 ayat 35 dan Matius 14 ayat 23. Sudah bagian menjelang akhir. Bagaimana anak agung itu bisa menunjukkan percepatannya? Jumlah orang yang dibaptis, jumlah orang yang lahir baru, jumlah orang yang percaya dan hidup dengan kuasa Roh Kudus itu cepat, jumlah tambahnya cepat. Yang pertama, lakukan seperti yang Yesus lakukan ketika menjelma menjadi manusia. Yesus itu menegakkan pelayanan dengan doa. 1, 2, 3 dibaca. Doa. Di sini ada doa pagi dan hari apa doa paginya? Di rumah sendiri-sendiri. Saya undang datang ke dikasih pelatihan hari Selasa bahasa Jawa oranisek.com, hari Sabtu bahasa Indonesia, hari Kamis malam jam 8 malam bahasa Indonesia di Pepatan Bareng yang baru saja kami menunggu 14 tahun IMB dapat IMB dan sudah dibangun. Kami 3 kebaktian doa. Tidak lagi kami minta SPP, tidak lagi kami minta ya, supaya tokonya maju. Kami sudah memintanya jiwa baru, orang yang mau pergi untuk Injil, negara-negara yang belum tembus kebenaran firman, pemerintah Indonesia yang bersih, kuat, dan diberkati. Doa ini kalau pas kumpul doa tidak lagi ada sih, tapi porsinya bukan sepenuhnya berdoa untuk kembali kebutuhan supaya dagangan, supaya jabatan di antara yang berdoa itu bertambah. Doa Yesus adalah supaya semua orang diselamatkan. Apakah mau mati lagi? Silakan Matius dan Markus 1 ayat 35 meneladani menegakkan amanat agung dengan doa. Siapa yang ajar itu? Dari mana itu percepatannya? Dari Yesus sendiri, penjangkau dunia ini. Yesus itu dia pagi-pagi benar waktu hari masih gelap bangun dan berdoa. Sudah ketemu? Markus 1 ayat 35. Satu orang bacakan 1, 2, 3. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu kami masih gelap, Hari ia masih gelap. bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pagi-pagi benar. Sugeng pagi-pagi benar memegang ke sarung. Adem. Ngantuk, kesel. Yesus tidak. Untuk percepatan dunia itu diselamatkan, Yesus pagi-pagi benar waktu dari masjid gelap bangun dan berdoa. Yang didapat Yesus 12 menurut hitungan matematik saudara kecil kan? Tetapi di dalam 12 orang itu ada kelahiran kembali, di dalam 12 orang itu ada kuasa Tuhan untuk modal mereka bekerja. Di dalam orang itu mengalami baptisan yang sempurna, baik perjumpaannya dengan Yesus, baik ketika Pentakosta turunnya Roh Kudus atas mereka, sehingga inaf bagi Yesus 12 kewong 1 pun dunia tetap terjangkau. Terbukti hari ini Injil sampai di Jalan Dewi Sartika yang memberitakan ditopang oleh DOA. Berikutnya masih di poin 1 percepatan melalui doa Matius 14 ayat 23. Ada satu orang lagi membacakan. Matius 14 ayat 23. Ya, terima kasih. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendiri. Ketika hari Sabat ia sedang di situ. Yesus berdoa seorang diri pada waktu apa? Setelah selesai semua tugasnya
mengadakan tanda mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan setiap hari. Pagi-pagi benar Yesus bangun, malam hari Yesus berdoa semangat. Inspirasi itulah menjadikan ajaran bagi kami. Doa pagi seminggu 2 kali bahasa Jawa bahasa Indonesia. Doa malam ya nggak usah malam-malam banget, jam 8 sampai jam 9 ya. Kalau terlampau malam, ya, Yesus mengajak 3 orang muridnya berdoa malam ditinggal tidur. Saya pernah agak emosi, agak tersinggung mempromosikan ajaran doa kepada jemaat. Kok hari Selasa beruntung yang datang hanya 15 orang. Jemaat tercatat dewasa 1.400, setidaknya 140 orang kalau itu 10%. Tapi yang datang hanya 15. Wah, saya di atas mimbar hari Minggu bisa sehat, saya mengingatkan, ayo berdoa. Tetap hari Selasa yang datang sekarang bertambah ya, sampai dengan 30, sampai dengan 40. Lalu 3 bulan sekali kami melakukan pembinaan rohani. Saya tidak tahu ini. Ya, cek 1-2. Jadi 3 bulan sekali kami penyegaran mereka yang datang di rutin di jam-jam doa itu kami push. Bagaimana doa yang disajikan di tengah gereja, pilarnya itu bukan hanya pilar-pilar doa yang hibrid rata-rata, tapi membangun dengan pilar-pilar doa yang sama. Bangsa negara, untuk penginjilan, untuk generasi penerus, dan seterusnya. Kami melakukan itu, dan seterusnya. Yesus yang kami telah. Walaupun itu ketika kita ajak, tidak semua langsung respon. Ada banyak Pak Pendeta dipaksa-maksa ya. Dipaksa saya tidak berangkat, tidak dipaksa gitu kan. Lalu suatu ketika saya hopeless ya, dalam keputusasaan itu. Pagi di doa pagi itu ternyata tambahnya nggak signifikan dari yang ada. Tuhan mengingatkan kepada saya, jangan kamu ngajak doa. Itu ngajak doa yang ikut berangkat cuma 3 orang. Sugeng pendeta sing ora sempurna, sing ana dosane, sing ana lupute, sing sok-sok natoni jemaate gitu ya, ada sing lara-lara mungkin golek tombol ning dinding gitu ya. Apa sugeng yang sering natoni orang lain ngajak doa. Yesus itu loh yang enggak pernah natoni saja ketika ngajak berangkat berapa? 3. Dari 3 ini tidak ada yang berdoa. Itu semua. Wah, itu ya Tuhan. Jadi itu prestasi, ya wis lakoni terus. Dan saya jalan. Sudah berapa tahun? Dari gempa 2006. Saya ingat betul habis hari kenaikan Tuhan Yesus kami mengadakan peryoyo undur-undur hari raya penuaian di lapangan SMP Kristen pada waktu itu. Ya, itu harinya kenaikan Tuhan Yesus. Terus hari Sabtunya gempa itu. Hari Sabtunya kami mengadakan doa pagi pertama kali. Itu persis sesudah gempa. Maka hari pertama itu yang datang gempa di Nek orang ini udah ada apa-apa bangun pagi 4:30 sudah standby. Tak tunggu 10 menit tidak ada yang datang. Ya. Jam 5 pas tidak ada yang datang. Tak mulai berangkat saat duduk istri saya. Jadi saya ngajak doa pertama kepada 1.500 jemaat itu yang berangkat rusuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya tambah. Ya. Ini saya mohon maaf kalau kedatangan saya merusak sound system saudara. Harus tahu, tidak seperti lagi ya. Ini sound system besok AC merusak. Kita memberi kesempatan bagi yang tidak senang sudah langsung menista bahwa kita sudah bertemu dengan gereja kudus gitu, terus ini natoni buktinya ini kalau di mimbar Eda itu tidak harus saja saya ngerti gerak ini. Nomor 2, apa yang harus dipercepat?
Selain diberikan gelar doa, saya tidak bermaksud menyinggung. Saya memperkatakan apa yang firman Tuhan, apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Syukur kalau di tempat ini tidak ada persekutuan doa. Artinya firman ini kiranya di antara yang banyak sedang diwartakan dari depan sampai menjelang akhir. Orang-orangnya mendorong Bapak Ibu mau menjadi supaya menjadi mata rantai percepatan amanat aku. Amin. Siapa yang untuk kesehatan berangkat renang ke Brondong, ke Puneng, ke Britek jam 4 ke jam 5 pagi? Ada yang berangkat renang? Ada. Ada ya? Kalau teman-teman pesan santai saja, yang penting benar tidak terganggu. Sekalipun saya sangat terganggu. Ada yang berangkat tenis, ada yang berangkat jalan-jalan, sepedaan, ya? Ada? Ayo ada. Terus dia ada dua pagi ganggu hobimu loh ini. Yesus pakai loh sama kalian. Undang-undang doa pagi itu sedang ganggu kemerdekaan untuk renang, ganggu kemerdekaan untuk senang-senang pipitan. Yesus, banyak orang-orang yang tidak mau terusik oleh amanat aku. Tetapi malam ini hamba mengusik. Terlalu mahal Yesus untuk menebus dosamu. Ketika itu untuk dirimu sendiri. Tapi penebusan itu harus menghasilkan orang-orang yang mau menjadi perantara bahwa dosa kepada Sang Juru Selamat. Amin. Percepatan kedua, gereja yang hidup murni. Mari dibaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Salah seorang boleh membacakan. Semakin saudara cepat membacakan, amin yang semakin sampai kepada saudara. Semakin lambat kata amin. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Halo, sudah ada yang menemukan? Silakan dibacakan. Dan Bapak harus tahu. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yesus akan kembali menyatakan dirinya ke dunia. Untuk menyongsong dia bukan arah-arahan wanita cantik-cantik seperti ketika kita menyongsong tamu kenegaraan. Tetapi yang Yesus nantikan menyongsong dia datang ke bumi adalah kemurnian gereja. Tidak ada gereja lagi yang habis waktunya untuk konflik. Amin. Halo. Tidak ada lagi gereja yang waktunya habis untuk konflik. Tidak ada lagi gereja yang dibelokkan oleh kekayaan dunia. Amin. Tidak saya sebut seorang hamba Tuhan yang menceritakan saya ini hamba Tuhan. Gereja saya 1.800-an orang. Tidak jauh dari kota Padang ini, tidak perlu saya sebut tempat yang denominasi. Kegeraan kami pemulihan, gereja pemulihan. Keluarga-keluarga yang retak dikunjungi oleh tim pelayanan gereja itu bisa mulai dan jadi jemaat yang setia, sehingga jemaatnya banyak. Tapi di luar semua tahu Pak, saya sedang mengalami beban. Bukan dengan orang lain, tapi dengan pasangan hidup saya itu Bapak Pendeta yang cerita. Kami punya jemaat punya panti asuhan yang harus kami rawati. Singkat cerita, setiap bulan ada pengeluaran tidak kurang dari 50 juta itu seluruh operasional gereja. Tombol sih tidak, kami khawatir mau sampai kapan ngadain persembahan saja. Suatu ketika bersama pasangan hidup atau istri memutuskan dana yang ada, mereka bukan
metode pengelolaan keuangannya berbeda, tidak dikelola oleh sepenuhnya majelis, malah sepenuhnya oleh hamba Tuhan. Metodenya memang berbeda. Dia mengambil hampir 80% dana yang ada di gereja, ditawari ada bisnis investasi. Apakah itu kripto, apakah itu apa? Bitcoin. Wah, Bitcoin dan sebagainya. Intinya dia taruh itu semua uang, hampir 80%. Jadi hanya tinggal berapa? Mengapa? Waktu menaruh kecil 5 sampai 10 juta, dapatnya besar. Berarti kalau naruh besar, dapatnya Lebih besar. dalam bulan ke-8 Song. berkelahi setiap hari dengan istri. Berkelahi dengan istri. Berbahagialah. Bapak kembali dengan ibu kembali. Terus panas hati. Hilang, investkan hilang. Tidak murni. Karena gereja bertumbuh pada harta di dunia. Oke? Yesus nanti ketika datang, saudara sedang patah-patahan dengan orang yang tidak cocok dengan saudara. Yesus datang, saudara sambut dengan berkeluh kesah karena kehilangan harta dunia. Yesus datang, saudara tidak akan ditanyakan berapa kekayaan gerejamu, berapa bahkan jumlah jemaat, tapi bagaimana murni hati. Tim. Tidak akan terjadi berita amanat agung ini mengalami percepatan, bahkan diberitakan kalau gereja bekerja dengan tidak Murni. renungkan, hayati, bila ini menempel, bila ini menegur siapapun, bukan waktunya untuk memberi penjelasan ini dan itu, tapi datang dalam pertobatan. Yang Amin. ketiga, pilar percepatannya, gereja yang hidup sebagai kesatuan tubuh Kristus. Ini doa Yesus menjelang meninggalkan para muridnya naik ke surga. Yohanes 17 berkata, Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. kalimat supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Putra dan Bapa adalah satu di dalam kealahan. Apa yang ada pada Bapa, itu pula yang ada pada anak. Apa yang dikerjakan anak, itu pula yang diperintahkan oleh Bapa. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada Bapa tidak diketahui oleh anak. Tidak ada yang dikerjakan anak tidak dalam amanat perintah Bapa. Kesatuan harmoni antara Bapa dan Putra ini menjadi isi doa Yesus supaya terwujud dalam kesatuan hidup orang-orang percaya satu dengan orang-orang percaya lainnya. Di dalam kehidupan bergereja, orang percaya harus menjadi satu. Dengan menjadi satu, mandi. Amanat agung saudara lakukan, memberitakan Injil, mewartakan pertobatan, mandi. Tapi kalau saudara tidak menjadi satu, orang akan segera mencibir, memberitakan damai, memberitakan sukacita, memberitakan hidup abadi, pengampunan dosa, menengok muridmu bersama berkoyo pranek bedane karo kehidupan bersama di tempat lain. Partai politik kah, ya, organisasi-organisasi yang bersifat kebersamaan karena alumni, lulusan, atau karena tingkat bakat, minat, ya. Oh, sama-sama pengendara PB Kombi, kumpulan, kadang malah lebih gayeng daripada jemaat mengadakan kebersamaan dalam kehidupan bergereja. Waspada,
pilar kecepatan penginjilan atau pewartaan amanat agung tidak bisa tanpa modal hidup menjadi satu. Sampai diulang Yesus dalam Yohanes 17 itu tadi di ayat 21 sampai 23 yang tidak perlu saya bacakan semua. Di setiap ayat itu ada anak kalimat atau ada kata-kata supaya mereka menjadi satu. Kerusakan gereja bisa diawali dari tidak menjadi satunya suami istri dalam hidup berumah tangga. Wujudnya sakoma, koyo mangkat bareng, perut nek anggo batik sak rimbit ning gerung tentu hidup menjadi satu. Setuju nomor setuju? Nggih. Nek iki mboten teng mriki. Aku enggak bilang setuju. Jadi satu sudah sampai selesai pengampunan, pemulihan, rendah hati. Jangan menyimpan kesalahan orang itu dengan peti es di hatimu. Itu yang membuat kita tidak bisa menjadi satu. Menyimpan kesalahan sampai ulang tahun. Tahun ini salahnya sampai 10 tahun dieling-eling terus. Halo, itu modal ampuhnya iblis untuk membuat gereja tidak beramanat agung karena tidak menjadi satu. Ya, lanjut, pilar apa lagi yang harus kita tegakkan berdiri? Yang keempat, gereja yang menghadirkan firman dalam mengkonfirmasi firman yang di mimbar setiap bulan 4 kali firman Tuhan hari Minggu pertama sampai ke-4 kadang 5 kali, setiap minggu kadang 3 kali ibadah, masih ditambah persekutuan doa, masih ditambah persekutuan wanita, masih ditambah persekutuan pria, masih ditambah pemuda dan remaja. Firman-firman yang dibagikan itu tolong dikonversi dalam rupa anggur, air, roti, dan bahkan daging. Artinya mimbar tidak cukup mewartakan hal-hal baik kalau tidak diikuti menjadi perbuatan nyata. Firman-Mu yang roh itu harus sampai bisa dirasakan dalam sendi-sendi kemanusiaan yang adalah roti, air, anggur, ataupun daging. Dari mana prinsip itu? Tuhan Yesus. Mari satu peristiwa ketika murid-murid sedang diikuti oleh banyak sekali pendengar, melebihi KKR yang ada di gedung pendopo, melebihi pertemuan 3 kelompok persekutuan doanya GIA. Murid-murid saat itu sukses mengadakan KKR-nya Yesus. Ya, mari perhatikan satu bacaan yang ada di dalam Matius 14 ayat 15 sampai 16. Firman-Nya berkata, Matius 14 ayat 15 dan 16, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17. Oh sorry, 16 saja cukup. Jadi sampai ayat 16. Jadi peristiwanya ini Tuhan Yesus diikuti sampai malam. Tempatnya sepi, mereka kelaparan, jam makan. Maka tidak cukup Yesus memberitakan firman. Kenyang rohani mereka, kenyang roh mereka. Sekalipun suatu ketika dalam Injil yang lain Yesus ditamani makanan jasmani. Ketika mau memulai pelayanannya, iblis menawarkan, ubahlah tapi kamu lapar. Batu-batu ini menjadi roti. Yesus berkata, makananku bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman. Iya, firman itu mengenyangkan. Tapi Yesus yang sama ketika diikuti oleh banyak orang yang menjadi target mereka harus diselamatkan, tidak cukup dan tidak selalu pendekatannya firman. Ada pendekatan merubah firman itu dalam bentuk memenuhi kecukupan hidup
manusiawi atau jasmani mereka. Amin. Halo, Amin. Yes. ada praktek dokter di sini? Halo, ada pengobatan gratis di sini? Tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Halo, ada paket sembako yang itu mengambil dari mungkin pembangunan yang di dalam ini, mungkin dari viatikum atau persembahan kasih para pemberita firman yang berdiri di sini. Berani tidak berkata kepada para pemberita firman, Bapak memberitakan, tapi PK Bapak kami berikan sembako dan mau kami bagi di radius 100 meter dari gedung gereja ini. Atau anggaran khusus dari jemaat disediakan untuk berbagi. Saya mengadopsi satu kampung di mana gereja kami sebagai wujud syukur boleh berdiri 14 tahun menunggu panitianya sudah sampai ganti berapa periode karena kita itu per 2 tahun berarti hitung periode ganti panitia kembali. IMB ditolak oleh kelompok massa, surat kaleng maupun surat ditandatangani oleh atas nama kelompok massa. Artinya secara manusiawi amat pesimis dapat IMB. Tahun 2021 akhir kurang lebih bulan September berkhotbah masih untuk rumah kasih story di Pemantaran kami Mbak Ren Jalan Hujan itu. Mimbar yang ada itu oleh pengurus panitia pembangunan itu ditempeli pokok doa. Tolong didoakan proses IMB. Itu tulisannya sudah sampai lusuh, berdebu, kutahan air teh, udah luntur, nggak jelas, masih bisa dibaca tapi sudah tidak tulisan yang tajam. Nah di bulan September itu kita mau doa samaan ya, masih doa samaan. Saya nundukkan kepala, tulisan yang sudah lusuh itu seperti jadi tulisan baru, ada cahayanya, efek cahaya dan naik ke atas mata saya. Saya kedip-kedipkan mata mau doa samaan, keluar lagi sampai beberapa kali. Lalu saya masukkan pokok doa dan berkata, Bapak Ibu, tergerak hati biasa ini sudah disebut doa, tapi hari ini kita mau bikin persepakatan. Panitia pembangunan ini sudah berhenti 14 tahun. Kalau sih kita mendoakan kira-kira berani membentuk lagi tidak ini untuk membaharui, menyesuaikan peraturan dan sebagainya, mencari tanda lagi. Kalau hanya didoakan, tidak ada actionnya. Setelah kita berdoa, berani membentuk dan action tidak berani, belum berdoa loh. Kalau berdoa karena ada message kami bawa dalam doa. Itu hari Minggu kan, selesai dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ada seorang itu di tengah ibadah hari Minggu GKJ ya, amin. Itu ada seorang bude-bude yang sudah umurnya 70-an tahun yang kami baptis dari hasil pertobatan sama mendengar dilakukan dalam kisah yang berbeda. Bude-bude itu berdiri, Tuhan saya lupa pendeta, pulau badai matur, nek anu sampai berkali-kali saya atur apa protes khotbah saya, mengkritik khotbah saya atau doa saya tadi ada yang perlu dia lalu dideketin sama jemaat lain yang sudah akhir dia. Bude badai matur, buatan pun nek sih membangun, pokoknya pulang melu apa? Melu amin berdoa, dia berkata turun. Oh mungkin sakit panitianya dari efek buat nopo-nopo. Pokoknya pulau turun sekap pemilu. How much? 1 juta pemilu. Dia tidak punya anak. Dia bertobat sudah usia tua begitu. Kita baptis, kita baptis suami istri. Ya, sudah 6 tahun sebelumnya kita membaptiskan dan masuk di kita. Loh, kenapa Pak Bude? Pulau anu gangsal, bangsa seket pemilu dicicil 2 kali, serahkan 2 kali dan seterusnya. Seket ribu Bude kita pernah dan 50 yuto. Wow. Itu seorang tua begitu didoakan digerakkan beri 100 juta. Hasil lihatnya piye? Mesti terus tergerak kabeh. Pulau sertifikat pulau BPKB pulau dan seterusnya.
sehingga dalam waktu 6 bulan dari dana semula 600 bisa 1,6 bulan diresmikan bupati datang ke situ dan sebagainya. Bicara tentang apa itu tadi, lingkungan kita hadiri firman yang hadir dalam bentuk roti, air, anggur, dan daging. Sebulan sekali kami pengobatan gratis masyarakat di sana, pulang bawa snack, pulang bawa alat mandi komplit. Gantian kalau bulan ini snack, bulan besok alat mandi, bulan besok sembako. Berbulan-bulan kami mengadakan itu. IMB turun, kami masih mengadakan. 2 tahun baru kami mulai bangun setelah dapat IMB. Setelah itu kami bikin jogotongo. Saat bangun dimulai dari peletakan batu sampai selesai. Awal bulan sebelum tanggal 10 kami harus sudah membagi sembako ke seluruh masyarakat. Panitia nangis-nangis, Pak, itu senilai 50 sak semen, Pak, yang dibagi ke masyarakat. Nah ini uangmu, sanes. Mungkin buat terjadi di padet dari situ. Nih Tuhan minta membangun dengan mengubah firman menjadi air, anggur, roti, dan daging. Sebelum rumahnya berdiri, orang-orang di sekitar harus berdiri tegak kesejahteraan hidup. Puji syukur 1 batang besi pun tidak ada. Puji syukur 1 kalimat komplit pun tidak sampai kepada kita. Setiap malam saya berdoa bersama istri, setelah pulang salah saya setengah 9 kami berdoa di sana. Terkadang sampai jam 10 selesai. Itu bapak-bapak sudah nunggu di luar, masih bangun gitu. Itu bapak-bapak kampung di demo. Lalu saya berdoa pelan-pelan. Bagi lain-lain tenang. Saya langsung pergi ke ATM, panggil tukang bakmi. Semua yang ada makan bakmi bareng. Wujud seneng hatiku, 14 tahun bangun ditolak, bisa bangun ditunggu di tonggo-tonggo. Sampai jam 11 malam ngobrol. Ada ketua ibu pemuda di situ. Ada Muhammadiyah di situ. Ikut lelehan dan cerita. Ini sudah dipun toh cerita. Oh, dari sakit banyak. Ikut betul sakit banyak. Dikancani terus kalau atas dandos teriginya saya tunjukkan seperti itu. Elok sangat. Oh, lanjut. Siapa yang bersama? Bukan Tuhan. Tuhan bisa bekerja kalau mengubah firman-Nya itu menjadi daging, menjadi roti, dan menjadi air. Yang terakhir, percepatan. Amanat agung itu gereja yang bekerja dengan kuasa, dengan kekuatan Roh Kudus, sama seperti Markus tadi. Ini auto korek ya, sadar ketika Markus Markus 16 tadi ya, ayat 17 ditambah dengan ayat 18, ayat 17 sampai 18 dan 20. Tidak perlu saya ulang. Ini keajaiban ya, pemujizatan. Boleh dibacakan Markus 16 ayat 17 18 saja. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang dan orang itu akan sembuh. Ayat baku, pikir Pak. Pak siapa? Pak Rustan. Rustam, yo mati orang berdagun ya. Oke, didekatkan lagi ya. Jadi mic-nya Pak Rustam juga bisa habis batu ya. Yang terakhir dari percepatan, strategi percepatan, yaitu tidak gereja harus membawa setiap jemaatnya bisa bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ini bukan persoalan denominasi dan aliran gereja tertentu saja bekerja dengan kuasa Roh Kudus itu, tetapi ini adalah hak yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya. Kamu menerima Roh Kudus dan manifestasikan itu bila dengan yakin dan percaya.
Apa saja yang bisa terjadi? Pengusiran kuasa gelap, kesembuhan yang sifatnya ajaib dan mujizat. Saya mengikuti ketika masa pandemi, sebuah kelas online yang saya awali dengan perjumpaan dengan pendirinya ini, SPS, Sekolah Penginjilan Supernatural. Itu ketemu, datang ke Klaten, mengisi acara alumni Duta Wacana yang sudah emeritus dari pendeta-pendeta angkatan 78. Adakan reuni, dananya kurang, untuk bayar penginapan dan cukup, ditangani seorang pengusaha yang punya hotel di Klaten ini, Pak Yohanes Wahyudi. Nah, saya diundang oleh Pak Yohanes Wahyudi, Pak, besok ada tamu dari Duta Wacana alumni. Pak Sugeng datang ya, nemani sarapan tamu-tamu itu. Oh iya, saya datang. Saya datang karena yang nemani sarapan,